Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuknya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Keutamaan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya Sayyidus Syuhur. Ini 10 keutamaan Ramadan berdasarkan hadis-hadis sahih. 1. Bulan yang penuh berkah. Ini keutamaan Ramadan yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Qad ja'akum syahrul Ramadana, syahrun mubarakun, artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad. Barokah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Di bulan Ramadan, banyak kebaikan yang bertambah. Banyak kebaikan yang meningkat. Kita lihat, Ramadan memang penuh dengan keberkahan. Meningkatnya omset para pedagang dan pengusaha, serta THR bagi karyawan dan pegawai mungkin adalah bagian dari keberkahan bulan Ramadan. Sedangkan meningkatnya ibadah, puasa Ramadan, salat tarawih, semakin banyak tilawah, dan sedekah adalah bagian dari keberkahan Ramadan yang lebih besar lagi. 2. Diwajibkannya puasa. Salah satu keutamaan Ramadan, di bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa. Sehingga nama lain Ramadan adalah Syahrus Siyam. Puasa menjadikan Ramadan istimewa, karena ia adalah rukun Islam yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Lanjutan hadits di atas berbunyi, Qad ja'akum syahrul Ramadana, syahrun mubarakun, iftarodallaha alaikum siyamahu, artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'alakum tattaqun, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 183. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkumus syahra falyasumhu, artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 185. 3. Pintu surga dibuka. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lanjutan hadits di atas. Qad ja'akum syahrul Ramadana, syahrun mubarakun, iftarodallahu alaikum siyamuhu, yuftahu fihi abwabul jannati, artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga. Hadis riwayat Ahmad. 4. Pintu neraka ditutup. Di samping pintu-pintu surga dibuka, pada bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lanjutan hadits di atas. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Hadis riwayat Ahmad. 5. Setan dibelenggu. Di antara keutamaan Ramadan, setan-setan dibelenggu pada bulan ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza za'a Ramadanu, futihat abwabul jannati, wa guliqat abwabun nari, wa sufidatis sayatinu, artinya apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6. Lailatul Qadar. Keutamaan Ramadan yang tidak kalah luar biasa adalah Lailatul Qadar, yakni malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar hanya ada di salah satu malam bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lainnya. Nabi bersabda, "Qad za'akum sahru Ramadana, sahrun mubarakun, iftarodallaha alaikum, siyamuhu, yubtahu fihi, abwabul zannati, wa ghallu fihi sayatinu, fihi lailatun, khairun min alfi sahrin, men hurimahu roha, pakot hurima." Artinya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Dengan adanya Lailatul Qadar ini, umat Nabi Muhammad bisa mengejar ketertinggalan waktu beramal dari umat-umat sebelumnya. Umat terdahulu usianya relatif lebih panjang, bisa ratusan hingga 1000 tahun. Dengan mendapatkan Lailatul Qadar, amal mereka bisa terkejar, karena satu kali Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun. 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar, bisa mengejar 833 tahun amal umat terdahulu. 7. Penghapus dosa. Ibadah dan amal-amal sholih pada bulan Ramadan, merupakan penghapus dosa dari Ramadan sebelumnya, hingga Ramadan saat ini. Ini salah satu keutamaan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah, "As-sholawatul khamsu, wal sum'atu ila jum'ati, wa ramadanu ila ramadana, mukaffaratun mabainahunna, idastanabal kabairo." Artinya, sholat 5 waktu, antara salat Jumat ke salat Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya, jika menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. 8. Penghapus dosa yang telah lalu. Bukan hanya penghapus dosa, antara Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, bahkan salah satu keutamaan Ramadan adalah menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jika seorang mukmin melakukan puasa Ramadan, karena iman dan mengharap perhitungan pahala dari Allah semata. Men soma Ramadana, imano wahtisaban, gufiro lahu, matakot damamin dambihi. Artinya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. 9. Waktu mustajabah. Berbeda dengan bulan lainnya, pada bulan Ramadan banyak waktu mustajabah untuk berdoa. Di antaranya adalah waktu menjelang berbuka. Bahkan sepanjang waktu puasa, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Berdoa di waktu puasa Ramadan ini lebih mustajabah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satu laturot dudawatuhum, as-soimu, hatta yuftiro, wal imamul adilu, wadawatul matlumi." Artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan 2 orang yang dizolimi. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan. 10. Pembebasan dari neraka. Salah satu keutamaan Ramadan adalah, setiap harinya Allah membebaskan hambanya dari neraka. Mereka yang hampir saja masuk neraka, dengan kemurahan Allah di bulan Ramadan, mereka diampuni oleh Allah, dan dibebaskan dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Innallaha fi kulli yaumin, itqa'a minan nari fi sahri Ramadana, wa inna likulli muslimin, dawatun, yat'u biha, payastasibulahu." Artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim, apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar dengan para perawi yang sikah. Demikian 10 keutamaan Ramadan, yang luar biasa dan semestinya kita syukuri. Sebab, umat sebelum Nabi Muhammad, tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Dan semoga keutamaan-keutamaan ini, memacu kita untuk lebih giat beribadah, dan melakukan amal solih di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, bila ada kesalahan, mohon berkenan bimbingannya. Semoga di bulan Ramadan kali ini, kita semua bisa menjaga puasa kita, dan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya.
dan diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa menjaga sholat kita, bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dan diterima sholat kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.